Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan membahas sebuah video yang diunggah oleh katanya Ustadz Yonatan Nandar atau Evangelis Yonatan Nandar. Entah yang mana yang jelas saya tidak tahu, tapi mari kita simak video ini yang menyatakan bahwa Yesus melakukan prosesi pernikahan, yaitu tentang seorang perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya serta mencium kakinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah katanya Ustadz atau evangelis ini, tidak tahu yang mana yang benar, katanya itu prosesi pernikahan. Kalau dalam versi lengkapnya, dalam video ini beliau membahas versi Al-Quran dengan versi Alkitab menyatakan bahwa itu adalah proses pernikahan Tuhan Yesus. Kalau dari versi Al-Quran saya tidak mau membahasnya karena itu urusan Ustadz Yonatan Nandar atau Evangelis Nandar, terserah yang mana. Nah, tapi dalam Alkitab saya berhak untuk meluruskan karena ini adalah Alkitab yang saya imani di dalam kekristenan. Mari saudara, kita langsung saja kita simak video ini. Perhatikan video ini bersama-sama. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Ya. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya. Dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi. Ya. Yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, ya, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Nah, jelas ya saudara bahwa di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 38, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Inilah katanya Ustadz Yonatan Nandar atau evangelis itu. Ini adalah prosesi pernikahan. Apakah benar saudara ini prosesi pernikahan? Mari saudara kita perhatikan bagian ini bersama-sama. Kita akan bahas bagian ini. Nah saudara perhatikan di dalam ayat 38, sambil menangis. Pertanyaannya, siapa yang menangis itu? Itu jawabannya ada di dalam ayat yang ke-37. Di situ dijelaskan dengan benar, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, inilah seorang yang menangis di kaki Yesus, yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Inilah dia, yaitu seorang perempuan yang berdosa. Sebagai seorang berdosa, terkenal sebagai seorang berdosa. Inilah yang datang kepada Yesus, yang menyeka kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Dan ini dengan jelas bukan prosesi pernikahan yang dikatakan oleh
Ustadz atau evangelis Yonatan Nandar, tapi ini dengan jelas bahwa perempuan ini seorang yang berdosa. Dia dengan kerendahan hatinya, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, dia mau menyeka kaki Yesus dengan rambutnya serta meminyakinya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga menjawab keraguan Simon pada waktu itu di dalam ayat yang ini ya saudara, kita perhatikan dalam ayat yang ke 39. Nah, di situ dituliskan ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, inilah pertanyaan dalam hati Simon pada waktu itu kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus ini benar-benar nabi, pasti dia tahu siapa yang datang kepadanya, yaitu perempuan yang berdosa. Nah, maka dari situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-40, di situ Tuhan Yesus mengajar Simon dengan perumpamaan. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan inilah yang menjawab keraguan-raguan Simon bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-48. Di situ dituliskan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, ia di sini Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan, siapakah yang berhak mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Oleh sebab itu ayat ini menyatakan dengan jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ini mau menunjukkan, menjawab keraguan-raguan Simon bahwa Yesus itu adalah bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Jadi jelas ya saudara bahwa bagian ini sekali lagi saya katakan bukan prosesi pernikahan yang dikatakan oleh Ustadz Yonatan Nandar atau evangelis atau apalah terserah ya. Nah, kita kembali ke Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan bagi kita itu yang perlu kita imani. Nah, saudara yang terkasih, lanjut kepada video yang berikutnya, apa yang dibahas oleh Ustadz atau evangelis atau apalah ya Nandar ini. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan video berikutnya. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita juga buka di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat ketiga. Maka Maria, ya, Maria di sini adalah Maria Magdalena, bukan Maria ibunda Yesus ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu itu sangat mahal sekali, saudara. Bukan minyak murahan. Dan ini dipakai di dalam prosesi pernikahan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan ya, meminyaki kaki dan menyeka dengan rambutnya. Ini tidak bakal terjadi kecuali dalam prosesi pernikahan, dan tidak bakal terjadi kecuali dengan istri syah, gitu kan. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Nah, ini adalah ayat-ayat, ini adalah dalil-dalil tentang pernikahan Yesus. Saudara, dalam video yang kedua ini, kalau kita memperhatikan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa peristiwa di Yohanes ini tidak sama dengan peristiwa yang di dalam Lukas yang saya jelaskan tadi.
Nah, saudara, peristiwa ini dengan jelas bahwa dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga ini adalah peristiwa tentang Maria. Yaitu kalau kita memperhatikan, saudara, penulis Injil Yohanes ini ingin menekankan bahwa kisah pengurapan Yesus oleh Maria ini sangat berhubungan erat dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Nah, setelah itu, saudara, bukan hanya kebangkitan Lazarus saja, tetapi juga atas kasih Yesus yang besar bagi keluarga Maria. Yesus begitu mengasihi orang-orang pada waktu itu, yaitu Maria dan Lazarus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengasihi mereka, sangat mungkin bagi Maria untuk memberikan sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus, yang telah mengasihi keluarga Maria. Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang lazim ketika seseorang ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, dari mana kita mengetahui kalau Maria itu memberikan sesuatu yang besar bagi Tuhan Yesus? Memang, saudara, kita tidak dapat membaca isi hati Maria, tetapi kita dapat melihat sesuatu yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mencatat di situ dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga tadi, dituliskan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, inilah bukti bahwa Maria memberikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang benar-benar dengan kerelaan hatinya dia berikan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, kita juga yang diberikan hidup oleh Tuhan Yesus, yang diberikan hidup yang kekal, kita juga layak untuk memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi jelas ya, saudara, sekali lagi ayat ini bukan dalil pernikahan Yesus ya. Lucu sekali kalau ini adalah dalil pernikahan Tuhan Yesus. Gak ada dituliskan di situ bahwa Yesus menikah. Gak ada. Prosesi pernikahan pun tidak ada disebut di dalam Alkitab. Itu prosesi pernikahan Tuhan Yesus. Jadi jangan ngawur ya menafsirkan ini. Nah, lalu saudara, yuk kita lanjut kepada video yang berikutnya. Mari kita simak video ini. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku, yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya. Dari ya. Ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben, ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus. Anaknya Yesus yaitu Yustus. Pada bagian ini saya kok lucu ya mendengarnya, saudara. Jelas di situ dikatakan bahwa Yustus itu anaknya Yesus. Ya, katanya Ustadz Yonatan Nandar atau evangelis. Tapi kalau evangelis menurut saya bukan lah, saudara ya. Masa evangelis aja gak ngerti bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Alkitab dengan baik. Nah, baik saudara, mari kita bahas bagian ini. Perhatikan Kolose 4 ayat 11.
Di situ dituliskan, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Nah, saudara, yuk kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat yang ke-10. Dituliskan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan ayat 11 baru dituliskan, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Katanya ini anaknya Tuhan Yesus. Nah, katanya sih ini anaknya Tuhan Yesus. Apakah benar, saudara, ini anak dari Tuhan Yesus? Karena di situ kata, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Nah, saudara, kalau kita mau perhatikan dengan teliti, sebenarnya kata ini mau menunjukkan bahwa dari Yesus yang punya nama Yustus, gitu. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus ini bukan Yesus Tuhan, tetapi ada seorang yang punya nama Yesus, namanya tuh Yesus, dan dia dipanggil Yustus, Yesus Yustus. Nah, saudara perhatikan di dalam terjemahan New International Version, di situ dituliskan Jesus who is called Justus. Artinya Yesus yang dipanggil Yustus. Jadi jelas ya, saudara, ini bukan anaknya Yesus. Ini bukan anak dari Tuhan Yesus, tapi Yesus yang lain, bukan Tuhan Yesus. Tapi sini Yesus yang dipanggil Justus. Jadi jelas ya, saudara, bagian ini saya harap kita mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan supaya kita nggak sesat kayak Ustadz Yonatan Nandar ini ya, saudara. Jadi jelas ayat ini bukan menunjukkan anaknya Yesus, tetapi ada orang yang punya nama Yustus, dia dipanggil Yesus, dia dipanggil Justus. Jadi jelas ya, saudara, saya harap kita mengerti. Saya pikir anak sekolah minggu pun tahu ya kalau ini bukan anaknya Tuhan Yesus, tetapi orang yang bernama Yesus, dia dipanggil Yustus gitu, Yesus Yustus. Jadi saya harap melalui video ini kiranya boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup di dalam kebenaran, serta tidak menyesatkan banyak orang. Ya, jadi saya harap kita benar-benar mengerti Alkitab dengan baik dan kita mengajar dengan baik, dan jangan pakai kitabnya orang lain kalau kita gak mengerti maksud dari Alkitab. Ya, biarlah melalui video yang diunggah boleh menjadi berkat bagi kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.